pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak-bapak dari Bea Cukai ya? Bea Cukai Jakarta. Betul. Oh betul ya? Karena Jogja. Iya, Agak ada penekanan Jogja. Kebetulan orang Jogja semua nih ya. Iya. Jadi Pak. mungkin. Iya. Baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismet Hanafi. Saya sekarang bertugas di Bea Cukai Yogyakarta sebagai fungsional pertama di kantor tersebut. Kemudian biasanya membidangi seksi pelayanan yang menangani UMKM, pembinaan UMKM begitu. Mohon izin perkenalkan, saya Bima Arissa Putro, nanti bisa dipanggil Mas Bima aja ya. Saya dari unit penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Yogyakarta, atau biasanya kalau orang familiar humasnya gitu ya, humasnya Bea Cukai Yogyakarta. Nanti bisa di-add ya, Bea Cukai Yogyakarta gitu. Ada ya, tulisannya di sini ya, nanti ya. Baik, teman-teman, hari ini podcast perdananya AC Jogja. Jadi ini salah satu bagian dari upaya kita semua, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jogja untuk mendukung UMKM go global, Go global. Penetrasi pasar internasional. Betul. Baik, Pak Ismet, monggo mungkin boleh di-share sedikit ke teman-teman, karena kita tahu Bea Cukai lagi agak Viral ya. down ya. Oh, iya. Viral di mana-mana nih kan. Alhamdulillah. Viral. Boleh nggak kami dikasih tahu tuh Bea Cukai itu apa sih kan itu ya? Karena ada dua kata kan ya. Bea dan Cukai. Bea dan Cukai. Atau dari saya mungkin gitu. Ya, yang paling muda. Ya, yang muda ini harusnya ini yang jadi prajurit di depan gitu. Memperkenalkan. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya. Kita dari Bea Cukai Yogyakarta menjadi tadi disampaikan podcast perdana ya. Jadi tamu perdana di podcast kali ini, harapannya nanti bisa berkelanjutan di momen-momen berikutnya. Terus yang kedua juga kita disampaikan Bu Emelda pengen memperkenalkan nih kepada masyarakat, tahunya Bea Cukai viral, nangkepin ABC, negah ini ABC. Nah ini kita kenalkan dulu. Jadi Bea Cukai itu ada dua kata ya Mas. Iya, betul. Bea dan Cukai. Bea dan Cukai. Bea itu terkait kepabeanan, istilahnya terkait nanti familiar atau akan bersinggungan dengan impor, ekspor dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di beberapa negara, saya yakin negara yang berdaulat pasti punya institusi kepabeanan. Semuanya itu ada yang menjaga kedaulatan negaranya gitu ya, dari sisi perbatasan. Itu bea atau kepabeanan. Kalau bahasa Inggrisnya di seragamnya itu adalah customs gitu. Nah, satu kata lagi yang mendampingi bea kalau di Indonesia itu cukai. Cukai itu semacam pungutan negara gitu ya, dalam rangka membatasi konsumsi. Tidak semua barang kena cukai. Jadi nanti kalau rekan-rekan atau teman-teman yang menyimak pada pagi hari ini gitu, ketika nanti dari luar negeri terus membawa barang gitu ya, oh kena cukai sekian, nah itu salah. Tapi kena bea masuk ya, gitu. Nah itu salah penempatan kata aja. Penempatan kata aja. Tapi kalau terkait keluar masuk barang dari luar negeri itu bea masuk atau bea keluar gitu ya. Tapi kalau cukai untuk barang-barang tertentu, misalnya rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol, minuman keras gitu ya, sama alkoholnya itu sendiri. Jadi itu dibatasi konsumsinya, makanya dikenakan cukai. Jadi beda ya? Beda peruntukannya. Sementara kan yang lagi viral terkait beanya sebenarnya yang lagi rame beanya, alhamdulillah viral ya. Jadi Instagram kita naik ya. Naik ratingnya ya. Naik engagementnya naik. Itu sekilas tentang Bea Cukai. Manfaatnya dari Bea dan Cukai. Keberadaan Bea Cukai ya. Jadi itu apa ya Mas? Bea Cukai itu kita dapat amanah dari pemerintah untuk melakukan beberapa fungsi gitu ya, atau peran Bea Cukai. Kalau kita boleh singkat itu biasanya kita kalau di pas pelajaran RCTI, Bu Emelda. Yang pertama adalah revenue collector atau pengumpul penerimaan negara dari sisi bea masuk, kemudian bea keluar dan cukai. Itu fungsi utama kita. Meskipun kalau di misi kita itu menjadi fungsi yang ketiga. Kemudian yang kedua RC ya, C itu community protector. Karena kita ditempatkan di perbatasan tadi disampaikan ya, di posisi-posisi yang pelosok gitu ya. Kita mendapatkan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya, termasuk juga komoditas-komoditas yang barangkali nanti bisa
merusak industri dalam negeri, maka dibatasi masuknya dari sisi jumlah maupun prosedural fiskalnya, ada pengenaan tarif dan lain sebagainya. Itu community protector. Yang ketiga adalah RCT ya, trade facilitator. Itu memfasilitasi perdagangan internasional. Mungkin yang akan kita bahas nanti ya sampai siang nanti. Kita memfasilitasi perdagangan luar negeri. Jadi bagaimana peran kita di perbatasan agar perdagangan para pengusaha gitu ya, yang mau ekspor atau maupun yang mau impor bisa berjalan dengan baik dengan berbagai kebijakannya dengan lebih mudah gitu ya. Ada beberapa prosedural yang kita akan potong gitu ya untuk mempermudah proses importasi ataupun eksportasi. Itu untuk trade facilitator. Yang terakhir yang industrial assistant. Ya, yang tidak yang akan kita diskusikan juga yang bersinggungan dengan UMKM, industrial assistant. Kita mengasistensi industri dalam negeri, harapannya nanti bisa go global itu tadi. Ya, dan menambahkan paparan Mas Bimo, sebetulnya Bea Cukai sekarang meredefinisikan atau memposisikan ulang. Kalau tadi kan awalnya revenue collector, community protector, kemudian kita sekarang beralih lebih mengedepankan yang T dan I, Bu. Fasilitator dan industrial assistant. Baru kemudian community protector dan revenue collector itu mengikuti. Ya, dulu kesannya seakan-akan kita mungut buat negara. Ya, asumsinya kan yang lagi viral itu ya. Ya, asumsi yang lagi viral bahwa kalau mau bawa barang-barang dari luar negeri pasti kena bea cukai nih. Kena sekian kan gitu ya. Oke, baik. Berarti kan ada secara general gitu ya, secara umum bahwa bea cukai ini ada peran sertanya gitu ya dalam peningkatan perdagangan. Boleh nggak Pak share apa saja sih peran-perannya bea cukai ini untuk meningkatkan perdagangan, terutama mungkin perdagangan internasional. Oh ya. Jadi nanti mungkin Mas Ismet bisa menambahkan. Jadi kalau tadi salah satu fungsinya kan kita industrial assistant sama trade facilitator. Ada beberapa fitur ya atau istilahnya apa ya? Fasilitas. Nah, fasilitas dari pemerintah yang dititipkan melalui bea cukai gitu ya untuk industri dalam negeri. Untuk yang pertama misalnya di Jogja ini ada nih beberapa pengguna fasilitas kawasan berikat. Ini untuk biasanya industri besar gitu ya Mas. Betul, industri besar. Mereka ketika bahan bakunya memerlukan bahan baku dari luar negeri misalnya atau bahan penolongnya dari luar negeri, itu daripada ketika pemasukannya atau importasi bahan bakunya itu bayar dulu terus diolah sedemikian rupa menjadi barang jadi kemudian diekspor, kan menambah nilai barang jadinya. Daya saing di internasional mungkin barangkali bisa agak kurang gitu ya. Kita kasih fasilitas nih kawasan berikat, jadi pas saat importasinya kita berikan pembebasan atau penangguhan gitu ya, boleh nih masuk dulu, diolah dulu, kalau memang jadi barang ekspor dikirim gitu ya, itu seakan-akan dari luar negeri kembali ke luar negeri nol gitu, jadi tidak ada pemasukan dari sisi biaya masuk. Nah, itu mungkin dari sisi nilai jualnya produknya akan jauh lebih bersaing daripada ketika dia tidak memanfaatkan fasilitas kawasan berikat. Itu salah satu fasilitas masih banyak ya fasilitas yang lain. Mungkin fasilitas yang juga kami gulirkan dari bea cukai untuk industri besar itu juga bisa memanfaatkan istilahnya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor Mas Bimo ya, KITE begitu. Dan di Jogja ini sudah ada beberapa kurang lebih 5 yang menggunakan fasilitas ini. Jadi untuk fasilitas ini hampir mirip sama dengan kawasan berikat. Jadi ketika ada komponen bahan baku atau bahan penolong yang diimpor, ketika masuk di Indonesia itu bisa mendapatkan fasilitas berupa apa istilahnya, pembebasan biaya masuk, kemudian tidak dipungut untuk PPN-nya begitu. Nah, ternyata fasilitas ini cukup banyak peminatnya dan kemudian dikembangkan begitu ya untuk mensupport industri kecil dan menengah. Jadi nanti juga ada fasilitas kita IKM, kemudian impor jual ekspor yang sasarannya adalah untuk industri kecil dan menengah begitu. Kemudahannya sama gitu. Kemudahannya sama. Jadi biaya masuknya betul, biaya masuknya dibebaskan, kemudian PPN-nya itu tidak dipungut ya, tapi dengan harapan hasil produksi dari perusahaan akan diekspor begitu Ibu. Jadi akan bertambahlah devisa mendorong negara. Ekspor. Betul. Di Jogja sendiri yang sudah memanfaatkan kita ini sudah berapa banyak ya Pak?
Kalau kita besar tadi ada 5 yang telah manfaatkan. Kemudian untuk kita IKM terdaftar di kami ada 19. Ada 19 yang menggunakan fasilitas kita. Sebenarnya cukup banyak ya. Cukup banyak, ya, termasuk banyak untuk pengguna fasilitas itu. Sejauh ini menurut Bapak ekspor yang sudah dilakukan pelaku usaha Jogja, let's say dibandingkan tahun sebelumnya, apakah agak lebih membaik dengan adanya fasilitas-fasilitas dari Bea Cukai ini? Untuk data mungkin kami perlu melihat lebih jauh Ibu ya. Hanya memang untuk kondisi terakhir kami menggunakan data dari teman-teman yang bergabung di fasilitas kita IKM. Itu karena kebanyakan adalah produksi sarung tangan dan ini cukup terdampak dengan adanya kondisi global Ibu, terkait dengan perang antara Rusia Ukraina, kemudian kondisi global yang memang kurang bagus. Memang saat ini trennya sedang menurun, tapi ketika untuk teman-teman yang bergerak di furniture, kemudian teman-teman yang di home decor, ini mungkin relatif lebih sustain ya, lebih bagus untuk ordernya begitu. Jadi tergantung ininya ya. Komoditas betul ya. Nah, itu karena kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik saja. Ya. Ya. Baik, bolehkah di-share Pak peran sertanya Bea Cukai terkait lintas batas perdagangan internasional ini? Ya, baik, tadi dari sisi fiskal ya, kebijakan fiskal kita banyak fasilitas yang diberikan kepada para pelaku usaha ya, baik itu industri besar, menengah maupun kecil. Nah, untuk dari sisi prosedural kita juga memberikan kemudahan atau memberikan fasilitas dari percepatan layanan misalnya gitu. Ketika memang pelaku usaha itu sudah apalagi kalau sudah memiliki fasilitas misalnya KB, terus tadi kita, maka dia secara profil di sistem kita akan hijau istilah gitu. Ketika ada importasi itu ya, akan langsung ini hijau, langsung dilewat secara sistem, langsung keluar. Kecuali kalau memang dia baru mendirikan perusahaan, belum memanfaatkan fasilitas gitu ya, kemudian dia importasi, pasti akan jalur merah. Akan ada beberapa tahapan yang harus dilalui dulu sebelum barang itu rilis, itu dari sisi prosedural importasi. Kalau dari sisi ekspor, sejauh ini memang dari kebijakan pemerintah istilahnya semua barang boleh ekspor, hanya beberapa komoditas tertentu saja yang memang ada pungutan ekspornya dan ada pembatasan-pembatasannya. Nah, itu bisa dicari tahu di mana ya? Mungkin kan beberapa pelaku usaha kita belum paham ya aturan-aturan itu ya. Terkait aturan-aturan itu, terus barang-barang mana saja yang kena bea kan gitu ya. Ini bisa teman-teman kalau mau tahu, ini kalau saya mau ngimpor komoditas ini selain bersinggungan dengan bea cukai gitu ya, pasti akan ada beberapa komoditas yang ada izin dari kementerian lembaga terkait. Sebaiknya juga ekspor juga begitu. Itu bisa dicek di insw.go.id. Jadi dicek di sini teman-teman. Di sini ya. insw.go.id. Nanti akan muncul di menu INTR gitu ya. Nanti ada, silahkan masukkan rincian barangnya apa gitu ya. Kalau syukur-syukur sudah tahu pos tarif atau HS-nya. Nanti akan muncul tuh misalnya ya masuknya tarifnya berapa kalau impor ya, terus PPN-nya berapa, PPN-nya berapa, kemudian regulasinya ada di sisi kanannya. Kemudian kalau memang ada komoditas yang kena perizinan atau larangan pembatasan, itu harus ngurus kemana, aturannya seperti apa, itu ada semua di situ. Ya, baik. Ini kadang-kadang miss ya pelaku usaha. Ketika ditanya HS code-nya pun belum. HS itu apa ya? Gitu kan. HS code itu apa ya? HS code produk saya berapa ya Pak? Kan gitu. Itu boleh nanti bisa konsultasi ke kantor kita. Kita bisa coba bantu menyarankan, kayaknya produknya lebih mengarah ke pos tarif ini nih. Kita sama-sama bantu. Sejauh ini Bea Cukai itu mendukung UMKM Jogja ya, terutama kan itu ya. Apa saja kan itu yang sudah dilakukan, dan ada apa ya? Ada nama kelompok binaannya kan atau apa kan itu ya? Oh ya. Jadi untuk pembinaan UMKM di Bea Cukai Jogja, kami juga mengawali ada program secara khusus ya, tadi disampaikan namanya Prostari Ibu ya. Program pengusaha wanita mandiri. Ini digulirkan di tahun 2024 dan saat itu kami sudah bisa menjaring cukup banyak beberapa anggota yang bergabung.
kemudian Itu bukan 2000. 2022. Oh ya, maaf, 2022, teman-teman. 2022, kemudian berlanjut di 2023, begitu ya. Nah, ya alhamdulillah dari beberapa evaluasi kami, setidaknya ada peningkatan kapasitas dari teman-teman yang mengikuti program tersebut. Kemudian di kami juga ada program bersama Kementerian Keuangan. Jadi itu ada juga program pembinaan UMKM bersama di DIY Yogyakarta. Kemenkyu 1 Kemenkyu DIY ya. 1 DIY, betul. Kemenkyu 1 Ya, itu bergabung berbarengan dengan teman-teman dari pajak, dari KPKNL, Betul. dari perbendaharaan, dari sekretariat di GKN itu sendiri ya. PKN juga ada, betul. Dan secara khusus kita nanti ada fasilitas untuk industri kecil menengah yang akan kita kulik nanti Ibu ya. Jadi mereka pengusaha yang menggunakan fasilitas ini insya Allah akan terbantu begitu ya, karena tadi cost produksinya bisa turun sehingga kemudian bisa bersaing, harapannya adalah bisa bersaing di pasar global begitu. GTKM itu ya? Betul, fasilitas GTKM. Nah itu artinya kan ada ini ya, ada kelas-kelasnya ya. Nah kalau untuk yang kelas mikro nih, peran sertanya Bea Cukai untuk mensupport mereka apa kan, terus kemudian kelas kecil kan kalau secara ini yang di UMKM kan ada ya. Betul, iya. Baru mungkin kalau di kami ya, apalagi yang di Kemenkyu 1 ya, betul. Itu ketika ada teman-teman dari UMKM nanti kita model kayak clustering dulu, jadi ada semacam clustering atau pengelompokan ya, pengelompokan. Oh misalnya kalau di kita kategorinya rintisan, oh ini UMKM baru merintis nih. Ketika masuk kategori UMKM rintisan itu kebutuhan yang mereka perlukan apa aja sih? Misalnya perizinan, legalitas usaha. Kemudian mulai kita kenalkan dunia perpajakan. Nah, nanti dari teman-teman perpajakan dampingi. Kemudian kalau sudah mulai settle di rintisan, coba kita ke mandiri ya. Mandiri kebutuhannya apa saja? Misalnya mencoba untuk pemasaran, digital marketingnya seperti apa. Syukur-syukur nanti kita bisa dorong untuk kayak misalnya kita bekerja sama dengan Disperindak, business matching dan lain sebagainya. Kemudian ketika memang sudah punya buyer dan lain sebagainya, ini sudah masuk kategori yang ketiga nih, siap ekspor. Nah, kita dari sisi Bea Cukai yang masuk, kita sampaikan prosedural ekspor seperti apa, kemudian fasilitas yang bisa dimanfaatkan tadi GTIKM kalau memang ada bahan baku yang dari impor yang kita tawarkan juga, kalau memang nyata-nyata barang jadinya untuk diekspor dan lain sebagainya. Jadi kita clustering dulu nih, mereka itu masuk mana, kebutuhannya seperti apa, jangan sampai baru rintisan, baru memulai kita, yuk ekspor, pasti akan kedadapan ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Jet lag misalnya, baru bangun sudah disuruh ekspor itu kan, buyer aja nggak tahu nih, bisa nggak diterima di luar negeri. Jadi memang nanti pelatihannya akan disesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan pengelompokannya tersebut, Ibu. Kurang lebih seperti harapannya itu. Bermanfaat ya, harapannya bermanfaat. Kebutuhan teman-teman UMKM. Dan kami juga harus aktif ya. Ya itu tantangan buat kita ya, bagaimana kadang kita udah memberikan banyak hal ke mereka, tapi mereka kadang kayaknya saya masih nyaman dengan zona seperti ini nih, masih terjual lokal di Jogja atau di Indonesia. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya Bu atau Pak, nanti kita coba bantu. Kalau memang mau ekspor ya coba hubungi kita. Termasuk untuk ekspor tadi ya Mas Bimo, misalnya memang sudah siap ekspor, kemudian kepengen mengenal pengisian dokumen ekspor, monggo saja ya, kita boleh. Juga akan dengan senang hati kita ada untuk asistensi ini sudut di salah satu kantor klinik ekspor dulu sama Pak Topo gitu ya. Cara ngisi dokumen pabean untuk ekspor tuh tidak semudah yang dibayangkan, tapi tidak serumit yang diperkirakan gitu ya. Ya, agak di tengah-tengah sih. Ketika awal-awal memang jujur kita petugas saja kadang masih brutal baru ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau sudah terbiasa, udah beberapa kali ekspor, pasti udah, sini ngisinya sambil merem, udah bisa hafal kolom-kolomnya gitu ya. Dan sekarang untuk pembuatannya kan sudah lewat online, Mas Boy ya. Jadi dari manapun asal terkonek dengan internet itu akan bisa membuat dokumen ekspor. Baik, ini kan tadi banyak ya Pak, fasilitas yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh para pelaku usaha. Di Jogja terutama ya, karena kita bicara tentang Jogja hari ini kan itu.
Nah, untuk mengaksesnya ini kira-kira kami para pelaku usaha ini harus kemana? Apakah harus ke kantor terus atau ada website kah atau aplikasi atau apa Pak? Iya, jadi di kami kalau misalnya teman-teman UMKM ingin mengakses bisa langsung datang ya ke kantor kami. Posisinya di Jalan Adi Sucipto ya. Jalan Solo ya. Jadi langsung berkonsultasi langsung dengan kami boleh, misalnya terkait dengan UMKM secara umum bisa ketemu dengan teman-teman di PLI atau teman-teman di seksi pelayanan kepabeanan cukai 6 yang memang menangani UMKM. Kalau misalnya fasilitas kita IKM juga di kami Bu, seksi PKJ 6. Dan juga sebetulnya di kami ada juga JBSC Mas Bimo ya. JBSC betul. Jogja Business Service Center. Jadi ini sebetulnya sebuah website yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku bisnis di Jogja. Di situ bisa konsultasi Bu, tidak hanya dengan Bea Cukai sebetulnya, dengan hampir semua lembaga yang terkait bisnis di Jogja. Itu bisa diakses. Websitenya Disperindak Provinsi. Ya. Jadi memang JBSC ini diinisiasi bareng begitu ya oleh Bea Cukai Jogja. Kemudian Disperindak Provinsi DIY dan Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta. Jadi kami mendesain sebuah format baru konsultasi online lewat website JBSC tersebut. Itu semua dari mulai perizinan ada, terus pendanaan ada, perpajakan ada, dari kita juga ada, termasuk logistik. Semua beberapa juga ada yang bergabung di situ. Jadi ketika mungkin teman-teman pelaku UMKM mau datang tapi belum sempat atau terkendala waktu dan lain hal bisa lewat online dulu konsultasi tanya di situ. Ketika memang perlu pendalaman lebih lanjut baru nanti janjian ketemu dengan kita juga. Kalau di Bea Cukai Jakarta bisa lewat WA juga tanya jawabnya. Ketika memang perlu kalau lewat WA kayaknya kadang kan nadanya kita nggak tahu nih, daftar aja tulisan gitu ya. Tapi enak kalau ketemu langsung gitu kan, ya silakan datang. Ya itu apa nanya ini. Karena kadang-kadang tulisan ya udah, nah ya udah bisa macam-macam. Ya udah oke atau ya udah marah gitu kan nggak tahu. Silakan datang aja nggak apa-apa biar lebih bahasa Inggrisnya intim gitu ya. Iya. Intim bisa mendapatkan respon juga lebih cepat begitu ya. Silakan datang. Kemudian berkembang diskusinya lewat Instagram bisa juga Bea Cukai Jakarta. Ya, poinnya memang tetap para pelaku usaha juga harus aktif ya. Karena yang tahu kebutuhannya kan mereka butuhnya apa, sampaikan aja. Nggak mungkin kita ngasih kopi, katanya mereka maunya minum susu yang lain begitu. Mungkin Pak Ismet ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, jadi ini tadi ya kami ingin menyampaikan sedikit tentang fasilitas kita IKM kepada teman-teman UMKM di Yogyakarta khususnya. Jadi ini merupakan fasilitas untuk pembebasan biaya masuk, ya. Kemudian untuk PPN atau PPNBM-nya itu tidak dipungut atas impor bahan baku, ya. Nah, impor bahan baku ini termasuk di dalamnya adalah bahan penolong, bahan pengemas, mesin maupun barang contoh. Namun ada syarat begitu ya. Syaratnya adalah barang tersebut diolah, dirakit atau dipasang di dalam negeri. Di dalam negeri dengan tujuan nanti akan diekspor. Nah, pengertian diolah ini kan dari bahan baku ya Ibu ya. Bahan baku kemudian mengalami proses demikian rupa, ada perubahan bentuk, kemudian menjadi barang jadi. Ini kan kurang lebih pengertian olah seperti itu. Kalau dirakit ini sebetulnya seperti merangkai, dan sudah ada part-part, itu kemudian part tersebut dirakit menjadi satu bagian utuh barang jadi. Nah, ini masuk dalam kategori rakit. Atau dipasang begitu ya. Jadi ada komponen khusus yang dipasang dalam barang jadi, maka ini juga bisa mendapatkan fasilitas kita IKM. Nah, ada beberapa syarat begitu ya, yang atau kriteria ini untuk teman-teman pelaku usaha ingin mendapatkan fasilitas ini. Ada dua, jadi untuk kriteria kecil ini kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian nilai penjualan tahunannya 300 sampai 2,5 miliar dan nilai investasinya kurang dari 1 miliar gitu ya. Itu masuk kecil. Masuk kecil. Dan ini nanti bisa mendapatkan kuota sampai 350 juta. Pembebasan biaya masuk dan tidak dipungutnya pajak PPN. Juga yang masuk kriteria menengah, apa itu kekayaan bersihnya dari 500 sampai dengan 10 miliar. Kemudian penjualan tahunannya 2,5 sampai dengan 50 miliar. Dan nilai investasinya
dari 1 miliar sampai dengan 15 miliar. Jadi ini nanti mereka yang tergolong dalam kriteria ini bisa mendapatkan kita IKM kriteria menengah dengan kuota sampai dengan 1 miliar Ibu. Jadi ini boleh impor sampai dengan 1 miliar, betul, pembebasan biaya masuk dan pajaknya. Nah, yang menarik adalah ketika ini ada realisasi ekspor, maka kemudian kuotanya nanti akan kembali. Apa istilahnya kembali Mas ya? Apa istilahnya? Tetap Refill atau refill begitu ya? Refill begitu. Jadi kalau misalnya ekspor kemudian rajin melaporkan, maka kemudian masih bisa dipakai selama kuotanya ini tetap revolving. Nah, kurang lebih sama, betul. Kurang lebih sama revolving. Ada penonton bayaran ya. Ada penonton bayaran. Revolving, betul. Jadi kalau kuotanya udah kembali kan gitu ya. Ya, Ya, dapat betul. lagi, terisi lagi. Ya, sama sistemnya. Ya. Jadi yang menarik tadi Ibu ya, ada apa tadi ya, dipasang. Jadi dipasang itu bisa jadi kan bukan merupakan komponen utama gitu ya, tapi memang dibutuhkan dalam barang jadi. Kalau tadi misalnya ada produk makanan tertentu, tetapi kemasannya harus sesuai dengan keinginan buyer, harus diimpor dari luar negeri. Nah, itu bisa standar kemasan itu bisa diimpor dengan menggunakan fasilitas kita IKM ini, dipasangkan dalam produk jadinya dan diekspor, itu bisa mendapatkan Misalnya fasilitas. produknya tas itu resletingnya harus impor nih. Impor, betul, atau Bisa platformnya juga. harus impor bisa. Tentu saja Cacingnya bisa. gitu misalnya. Betul, bisa. Selama barang tersebut terpasang pada produk jadinya. Ya, jadi saya yakin cukup memudahkan lah nanti bagi teman-teman Mungkin bisa pengusaha. disampaikan Mas Ismet, hitung-hitungannya kalau tidak memanfaatkan fasilitas itu misalnya nih, Betul. kayak Makasih simulasi loh ya. Pak, saya dibantu. Saya kohas ya. Ya. Makasih loh. Ya, Ya, pelaku nah. usaha tahu gitu. Ini kami contohkan misalnya perbandingan ketika melakukan impor biasa dan melakukan perbandingan melakukan impor dengan menggunakan fasilitas kita IKM begitu ya. Jadi misalnya harga barangnya 1.000 US dollar gitu. Yang diimpor ya. Jadi impor ya, FOB 1.000 US dollar dengan freight 100 US dollar dan insurans 10 US dollar. Maka dengan nilai pabean katakanlah dengan kurs 14.000, sekarang sebetulnya sudah 16.000 ya. Ya, ini 16.000 ini masih Betul. asumsi ya, dengan kurs 14.000. Maka ketika impor tanpa fasilitas, itu total biaya masuk dan pajak yang harus dibayar di awal itu hampir mencapai 3 juta. 3 juta sekali importasi. Sekali importasi Untuk dengan nilai 1.000 US dollar tadi. 3 juta. Namun dengan fasilitas kita IKM, karena biaya masuknya bebas, kemudian PPN-nya tidak dipungut, jadi hanya membayar PPH 22 PPH impor saja, itu dalam kisaran 400 sampai 500 ribu rupiah untuk membayarnya. Oh, ada PPH impor ya? Ya, ada PPH impor. Jadi untuk fasilitas kita IKM ini hanya membayar PPH impor tersebut. Jadi kurang lebih 1/6 1/6-nya, betul. harus dibayarkan ketika importasi. Ya, jadi Lumayan. tentu savingnya ini bisa digunakan untuk modal kerja ya Mas Bimo ya, untuk mengembangkan skala usaha berikutnya. Iya, betul. Itu Ya. memang dari importasi itu. Dari importasi. Dari luar negeri. Kemudian ada realisasi ekspor, karena Betul. memang ini tujuannya adalah mendorong teman-teman IKM ini untuk bisa ekspor begitu. Betul. Ini benar-benar ini ya, hari ini tuh informatif banget ya. Apalagi dari lembaga yang lagi viral. Dari lembaga yang lagi viral. Baik, terima kasih banyak Pak Ismet dan Mami dipanggil Mas Bimo ya. Mas Bimo ya, karena masih 17 tahun ke samping ya. menyerong. Mungkin sebelum kita sudahi ya podcast pagi ini, ada yang mau disampaikan lagi, terutama untuk pelaku usaha di Jogja ya. Ya, mungkin tadi bisa ditambahkan Mas Ismail dari saya, nggak usah takut dengan kata ekspor gitu ya. Ketika memang berkeinginan untuk menuju ke sana, ayo sama-sama cari tahu. Ketika butuhnya A, kemana harus melangkah, teman-teman pelaku usaha bisa coba cari di GPSC salah satunya ya. GPSC salah satunya. Manfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, karena sekarang memang dari Pak Presiden gitu ya, sangat mengkampanyekan ayo semua instansi bergerak mendukung para pelaku usaha, karena memang pasca COVID atau pas saat COVID itu yang memang menjadi penopang itu teman-teman
para UMKM utamanya. Gitu. Jadi ayo nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau memang sudah ready untuk ekspor, ayo datang ke kantor kita, konsultasi dengan teman-teman Bea Cukai. Ya. Gitu. Makasih Mas. Baik, menambahkan Mas Bimo tadi, jadi monggo saja konsultasi bisa hadir langsung ke kantor kami, dan juga ada satu program bersama Kementerian Keuangan yang Mas Bimo, kita rencananya akan membuat kurang lebih seperti rumah UMKM, Bu, rumah pembinaan bersama UMKM di Jogja. Sebentar kita launching ya. Kita akan launching kurang lebih. Itu? Nah, nanti rencananya di Gedung Keuangan Negara. Di Jalan Kusuma Negara, ya, di GKN, Gedung Keuangan Negara. Untuk tanggal pastinya kita tunggu bersama. Tetap pantengin Instagram kita ya, Bea Cukai Jakarta sama teman-teman Kementerian Geo. Betul. Jadi nanti konsepnya kurang lebih one stop point mungkin Mas Bimo ya, untuk pembinaan UMKM, bisa melakukan janjian, one stop store ya. Kemudian melakukan janjian, nanti kebutuhan pelatihannya seperti apa nanti kita bicarakan bersama ketika di rumah UMKM tersebut. Pengen pelatihan apa nanti kita fasilitasi di situ. Coba hadirkan kalau butuh pelatih, hubungi siap. saya. Nomor WA-nya masih ada. Nah, kasarannya nih nanti barangkali Jangan jadi kasar-kasar. halusnya gitu ya. Kalau teman-teman pelaku UMKM mau meeting point, nggak tahu tempatnya di mana gitu, nanti akan difasilitasi di rumah UMKM itu. Tuh, jadi tempat. Berarti kopinya saya supply gitu. Ya boleh, jadi ya kita nanti bisa kayak kasih masukan. Itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak Pak Ismet dan Mas Bimo. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia mendengarkan di Instagram kami ACIKC Yogyakarta. Semoga diskusi atau sharing pagi ini memberikan manfaat, memberikan motivasi bahwa ekspor itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Artinya bukan berarti kita menampilkan perdagangan dalam negeri ya, kan gitu. Kedua hal ini, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, sama-sama pasti memberikan manfaat. Nah, balik lagi pertanyaannya, kita mau aktif nggak, kita mau sukses nggak, kita punya goal nggak, kan gitu ya. Goal kita sebagai pelaku usaha itu apa, kan gitu. Kalau nggak ada goal, yang penting dol-dolan wayo. Total penting hidup bisa berkembang ya. Nah itu ya nggak apa-apa juga sih, karena kan masing-masing orang punya passionnya sendiri-sendiri. Kan, ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Nantikan lagi ya teman-teman, karena ini perdana. Jadi bukan terakhir ya. Harapannya berkelanjutan. Jadi nantikan podcast kami lagi di bulan Juli. Nah, bintang tamunya siapa? Pantengin aja di Instagram. Di sini juga ya. ACIKC Jakarta ada di bawah sini tulisannya. Terima kasih. Sama-sama. Mas Bimo. Semoga kita sama-sama bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yuk kita salam ekspor bersama. Salam ekspor.